Jadi di pertemuan kali ini tuh kita bakal bahas modul select dan order by. Ini udah ada di Drive. Kalau mau ngerjain nanti modul ini tuh kalian udah harus download Notewin-nya di Drive ini. Tutorialnya udah ada juga yang dikasih Pak Arif, cuman sekitar 2 menit di PG Admin buat install Notewin-nya. Oke, langsung tak mulai aja ya. Jadi kemarin-kemarin kan udah belajar di UTS juga. Suaraku jelas kan ya? Jelas, Mbak. Mbak. Ya, kemarin-kemarin udah belajar buat entity, atribut, kolom-kolom yang ada di PG Admin. Sekarang tuh kalian bakal belajar tentang cara menampilkannya gitu, dan dari menampilkan berdasarkan apa, kayak gitu. Oke, yang pertama itu buat select, ini udah dipakai juga sih. Jadi select bintang from employees. Nah, ini itu tujuannya buat menampilkan semua kolom yang ada di tabel employees. Jadi select bintang itu artinya memilih semua data atau semua kolom yang ada dari from employees, dari kolom employees kayak gitu. Jadi kayak udah paham semua sih. Jadi kayak gini nanti. Jadi kan di kolom employees ini ada beberapa, di tabel employees ada beberapa kolom kan ya, jadi nanti bakal ditampilin semua kalau kalian pakai yang select bintang kayak gitu. Jelaskan fungsi baris 1, jadi ya select bintang itu untuk menampilkan semua kolomnya. Jelaskan fungsi baris 2 untuk from employees, artinya untuk menampilkan tabel mana yang akan kalian tampilin, yang akan kalian pilih gitu. Terus tampilkan daftar semua produk dari tabel produk kayak tadi. Nah, terus kita ke select sebagian kolom. Jadi, kan kalau sebelumnya kan ini udah dijelasin buat nampilin semua kolom ya. Kalian tuh juga bisa buat nampilin sebagian kolom yang ada dari satu tabel. Jadi kalian bisa pilih kolom mana aja yang mau kalian ambil, mau kalian tampilin. Jadi nggak semua kolom. Caranya itu kalian bisa select terus nama kolomnya, koma nama kolom kedua. Kalau mau satu aja ya satu aja. Terus penampilannya ini nanti akan urutan kolomnya itu akan berdasarkan ya urutan dari kalian nulisnya mana dulu gitu. Jadi ini kan select first name, last name. Jadi itu bakal ya first name dulu yang ditampilin baru last name-nya. Jadi ini nama kolomnya. Jangan lupa juga from employees. Nah, kayak ini. Jadi select first name, last name, from employees. Jadi bakal ketampilnya first name dulu baru last name-nya. Kalau semuanya mau last name dulu ya tinggal ubah. Kayak gitu, jadi bakal ketampilnya yang last name dulu. Terus, ini jelaskan perbedaan baris 1, kode A dan kode B. Jadi kalau ini untuk menampilkan semua kayak tadi, kalau ini menampilkan beberapa kolom yang kalian mau tampilin aja gitu, berdasarkan nama kolomnya. Terus ini tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan semua employee. Nah, kalau kalian bingung, nama depan, nama belakang tuh nanti nama tabel, nama kolomnya tuh apa tuh kalian bisa dilihat di sini ya. Jadi pilih database-nya kan tadi ya, terus ke ini, terus nanti ini tabel, pilih tabel yang mau ditampilin kan ini employees kan ya, jadi nanti kolomnya bisa tampil di sini, jadi kan nggak bisa bingung nama-nama ininya. Nama kolomnya ini kan nama depan, nama belakang udah, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk. Nama belakang, alamat itu salah, ya benar. Terus tanggal lahir dan tanggal masuk. Tanggal masuk year date. From employees. Nah, jadi bakal tampil kayak gini. Urut berdasarkan apa yang kalian pilih nama kolomnya kayak gitu. Jadi first name, last name, address, birthday, sama
year date. Terus yang ketiga itu ada alias. Jadi fungsi alias ini untuk mengganti nama kolom. Kalau yang tadi kan kita itu nampilin ininya berdasarkan ya nama kolom dia di sini kan, di aslinya di database Notewin. Nah, tapi kalian itu kalau pakai alias itu bisa ganti nama kolomnya. Jadi kayak ini first name itu kalian bisa ganti contohnya kayak ini nama depan. Terus last name bisa kalian ganti jadi nama belakang kayak gitu. Di run dulu kali ya. Nah, jadi nanti first name-nya itu yang Nancy Andre Janet ini bakal ganti nama depan, terus yang last name-nya bakal jadi nama belakang kayak gitu. Nah, kenapa terus pasti muncul pertanyaan nggak sih? Ini kan nama depannya nggak pakai petik gitu. Terus ini nama belakangnya pakai petik. Nah, ini karena kalau kalian nggak pakai petik di nama belakang ini kan ada unsur spasi kan. Berarti kayak ada dua kata gitu. Nah, kalau nggak pakai itu nanti bakal error. Tuh, bakal error. Jadi kalau emang nama yang kalian gunakan itu ada kayak dua kata gitu, kalian bisa pakai petik dua. Gitu. Terus kalau semuanya kalian mau nama depannya ini N-nya besar, D-nya besar gitu. Kalau kalian nggak pakai petik, nah nanti nggak bakal kebaca karena itu nanti kayak lowercase gitu, lowercase terus. Kalau kalian nggak pakai petik, makanya kalau emang mau klik kebaca huruf besarnya itu kalian pakai petik. Nah, jadi bakal kebaca tuh nama depannya. Nama depan huruf besarnya. Kayak gitu. Terus yang keempat itu belum ini. Jelaskan perbedaan baris 1 sampai 2 kode B dan kode C. Udah jelas kan ya, tadi ini buat beberapa kolom, tapi kolomnya itu nanti yang ditampilkan ya kolom aslinya. Kalau pakai as, jadi first name as apa gitu, nama yang kalian mau, buat kolomnya nanti tampilkan yang kalian mau, aliasnya. Terus ini kan tampilkan nama depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, dan tanggal masuk perusahaan sebuah employee dengan nama kolom, nama depannya ganti N depan, terus nama belakangnya ganti kayak gini, alamatnya alamat, terus tanggal lahirnya kayak gini, terus tanggal masuk. Nah, berarti tinggal ini aja tadi. Nama depan, N depan. Ini gak usah ketik, gak apa-apa. Terus ini ganti last name-nya nama belakang, alamat, tanggal lahir, tanggal masuk. Employees. Jadi bakal kayak gini. Jadi N depan, nama belakang, alamat, tanggal lahir, tanggal masuk. Jadi kalian pinter-pinter ya harus bisa menyesuaikan mana yang kadang pakai petik, mana yang nggak perlu kayak gitu. Terus buat yang keempat itu ada penggabungan kolom. Jadi penggabungan kolom ini itu kalian bisa gabungin dua kolom jadi satu kolom, dua atau beberapa kolom jadi satu kolom dalam satu tabel. Jadi ini first name sama last name kita bakal jadiin satu kolom yang bernama nama lengkap dari kan kolom employees. Nah ini, jadi select first name, terus pakai ini. Kalau penggabungan kolom itu pakai garis dua tegak ini, terus kalian petik. Nah petik di dalam petik ini itu unsur yang kalian mau gimana ya
penghubung antara first name sama last name-nya. Kalau di sini aku pakai spasi aja. Terus as nama lengkap ini terserah mau diubah kan, karena ini kalau nama depan nama belakang as nama lengkap itu kan penggabungannya, di-run dulu. Nah, jadi nanti yang awalnya tadi first name sama last name tuh bakal jadi satu kolom yang menyimpan ya nama depan sama nama belakang. Kalau semuanya penghubungnya ini mau diganti koma gitu, nanti bakal juga penghubungnya itu ganti koma kayak gini. Jadi terserah yang kalian mau. Terus namanya mau 222 gitu. Jadi bakal penghubung antara nama depan sama nama belakangnya itu ya unsur yang akan masukin di dalam petik tadi itu, petik satu ini. Gitu. Nah, penggabungan itu bisa kolom yang tipe datanya sama. Terus kan ini jelaskan perbedaan baris 1 kode C sama kode D. Kalau namanya kode C ya kayak tadi kita cuman ubah nama kolomnya aja. Kalau di kode D ini itu kita bisa gabungin beberapa kolom dalam satu kolom yang ada di satu tabel. Terus modifikasilah kode D dengan menyisipkan spasi tadi udah, terus modifikasi kode D dengan menyisipkan koma antara nama depan dan nama belakang. Oh ya, ini yang aku jelasin tuh yang di bold aja ya, yang kalian kerjain tuh nanti yang gak di bold, yang nih, yang lainnya itu. Terus ke yang kode E itu kolom bertipe tanggal. Jadi kita itu bisa nyantumin tanggal sekarang atau tanggal hari ini. Tanggal hari ini kan 13 Mei 2023 gitu ya. Jadi kita itu bisa nyantumin tanggal hari ini ke dalam tabel tertentu. Jadi kita bakal buat tabelnya itu namanya sekarang. Ntar aku run dulu. Nah, jadi nanti kita akan buat tabel sekarang ini jadi tanggal hari ini. Sekarang kan ini kan 13 hari Sabtu Mei 2023 tahunnya. Kayak gitu. Nah, caranya itu pakai ini. Tuchar. Tuchar itu artinya mengubah tipe data tanggal itu ke string. Nah, now ini untuk mengambil tanggal hari ini, jadi tanggal sekarang. Terus titik 2 kayak gini, terus date, koma. Nah, ini itu tergantung dari apa yang kalian mau tampilin di sini. Karena kan di sini, kalau semuanya kalian, ini day, terus moon, koma, y, ini artinya harinya dalam bentuk kata, moon-nya juga dalam bentuk, bulannya itu dalam bentuk katanya, terus YY ini artinya tahun dalam bentuk 2 digit. Kalau semuanya ini aku tulis 4 gitu, nggak usah koma. Terus day-nya mau dalam bentuk angka, DD gitu. Bisa, Rek. Jadi nanti bakal ketampilnya kayak gini. Kalau namanya pakai DD itu day-nya bakal angka, kalau pakai moon ya tetap pakai kata, terus Y4 ini artinya tahunnya dalam bentuk angka 4 digit. Nah, jadi 2023, 13 Mei. Kayak gitu. Buat sebelumnya ini kan sama ya kayak kode-kode sebelumnya. Jadi ini buat nyatuin first name sama last name, terus tadi ini birth date-nya diubah jadi tanggal lahir kayak gitu. Terus mamanya mau, ini juga bulannya mau dibuat angka gitu, bisa pakai mm. Nah, jadi ini buat angka semua. Buat koma, kalian mau taruh komanya di mana juga terserah kalian. Kayak gitu. Terus yang F itu, belum selesai deh. Yang E, jelaskan fungsi now. Jadi yang now itu buat ngambil tanggal hari ini, terus kalau tuh cari tuh kayak tadi, jadi mengubah tipe data dari tanggal ke string. Terus modifikasi kode E dengan mengubah format menjadi bulannya angka, harinya angka, tahunnya 4 digit. Udah kan ya? Angka 4 digit. Udah ini. Kayak gitu. Terus ke selisih tanggal. Nah, selisih tanggal ini biasanya dipakai buat nampilin usia. Jadi kita itu pakai ini AG. Itu artinya menghitung
gap atau selisih pengurangan dari ini kan X, aku di sini aja dijelasinnya. Nah, ini X di dalam kurung ini, jadi sebelum koma itu apa yang dikurangi apa gitu. Jadi ini kan kalau pemainnya, ini kan mau menghitung usia ya, kan usia. Jadi usia itu kan tanggal hari ini dikurangi sama tanggal lahirnya. Jadi tanggal hari ininya sebelum koma, baru tanggal lahirnya itu sesudah koma, kayak gitu. Jadi yang sebelum ini tuh yang mengurangi, terus ini yang dikurangi. Jadi pakai X, now, birthday, birthdate, terus ini kalau mau diubah nama kolomnya jadi as usia. Nah, terus coba ditampilin dulu ya. Nah, jadi kalau pemainnya kita pakai yang X itu, nanti bakal ketampilnya perhitungannya itu tahun, bulan, hari, sampai jamnya dari sekarang gitu. Jadi ada 7, contohnya nih ya, Nancy Dafolio ini bakal usianya itu 74 tahun, 5 bulan, 5 hari, dan bla 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 sampai jamnya. Nah, tapi kan jarang ya biasanya kalau usia itu ditampilin sampai serinci ini, dan biasanya itu seringnya ya usia dalam tahun gitu. Nah, caranya itu kalian harus pakai ekstrak. Jadi ekstrak ini tuh fungsinya buat ambil data apa dari yang kalian mau gitu. Jadi diekstrak, terus buka kolom. Nah, yang kalian ekstrak itu apa kan year, tahunnya kan, pilih kan kalau usia itu kan tahunnya ya. Jadi pilih year-nya, tahunnya, from ini. Jadi ininya disalin lagi, age, now, apa yang mau dikurangin gitu. Jadi gap antara hari ini sama tanggal lahir kayak gitu. Jadi ekstrak year from itu tadi. Diubah as usia dalam tahun. Nanti bakal tampil kayak gini. Kalau kalian mau, ini nggak berlaku buat tahun aja ya, mungkin mau yang diambil bulan, apa bulan bahasa Inggris? NTH. Nah, jadi yang keambil di sini bisa bulannya, kan ini kan. Jadi ini ada 5 bulan, 2 bulan, 8 bulan, 7 bulan, dan sebagainya, kayak itu. Terus jelaskan kode F, jelaskan fungsi X tadi udah sama ekstrak, terus modifikasi kode F sehingga menampilkan bagian bulan, udah. Terus mamanya mau hari juga bisa, pokoknya harinya berapa selisihnya dari dia lahir gitu. Kayak gitu. Jadi harinya ditampilin dari ini. 5 hari, 23 hari, dan lain-lain. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak, Ren? Aku kecepatan, entah. Enggak kok, Mbak. Permisi, Mbak. Ya. Mau tanya. Mm. Kayak apa untuk select as sama ekstrak dan lain-lain itu kalau misalkan pakai huruf besar semua itu kebaca nggak? Kebaca kok. Sama aja berarti. Iya. Oh. Ya, Mbak. Bebas ya ini. Ya, aku malas aja mau pencet caps lock. Kayak gitu. Sama aja kok. Oke, Mbak, makasih. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada kayaknya, belum dicoba soalnya mungkin ya. Nanti mungkin kalau udah dicoba, kalau ada pertanyaan boleh ditanyain. Kalau gitu lanjut ke Sylvie mungkin. Oke, bentar aku mau listen. Oke, share screen-ku udah kelihatan nggak? Sudah, Mbak. Oke. Kelihatan, Mbak. Oke, jadi aku mau lanjutin penjelasan dari Jessica, poin G sampai yang terakhir. Jadi di poin G ini ada perhitungan antar kolom pada suatu baris.
Yang pertama, jelaskan cara perhitungan nilai kolom, dan yang kedua disuruh untuk memodifikasi. Jadi yang pertama di sini perhitungan antar kolom pada suatu baris. Nah, untuk seperti yang ada pada modulnya ini, kita disuruh untuk mengselect atau menampilkan atribut product name sebagai nama produk dan unit price sebagai harga, unit stock sebagai jumlah stok, dan unit price dikalikan dengan unit stok sebagai nilai stok dari entity produk. Nah, di sini aku udah masukin di PG admin-nya. Jadi bisa langsung kita execute. Nah, hasilnya ada di bawah ini. Di mana kita harus menampilkan product name sebagai nama produk ini. Lalu ada unit price sebagai harga ini. Dan jumlah stok, yaitu dari unit in stock ini. Dan yang terakhir itu adalah nilai stok. Nilai stok ini adalah perkalian antara unit price sama unit stok. Jadi di dalam PG admin ini bukan hanya bisa perkalian, tapi di sini bisa penjumlahan, bisa pembagian, dan pengurangan juga bisa. Kalau kita ganti perkaliannya jadi plus, kita execute lagi. Nah, maka harga dan jumlah stok ini akan ditambah. Harga 18 ditambahkan dengan jumlah stok itu 39, maka nilai akhirnya itu berada pada nilai stok, yaitu 57. Seperti itu. Dan ini juga bisa diubah-ubah ya, bisa dikurangi, bisa dibagi, dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah modifikasilah kode G dengan menambahkan kolom harga baru. Kolom ini berisi harga produk atau unit price yang sudah dinaikkan 50%. Dan kolom nilai stok dihitung dari unit in stock dikalikan dengan harga baru. Oke, jadi yang pertama di sini kita kan disuruh untuk menambahkan satu kolom yaitu harga baru ya dari unit price. Nah, di unit price ini untuk harga baru atau unit price-nya itu dinaikkan 50%. Nah, karena dinaikkan 50% itu berarti kan dikalikan dengan 1,5. Kenapa 1,5? Karena kalau dinaikkan 100% itu kan dikalikan dengan 2. Tapi kalau setengahnya atau 50%-nya jadi cukup dikalikan 1,5. Jadi unit price atau harga baru ini, harga baru. Nah, karena di sini udah ada kolom harga baru, sudah ditambahkan. Lalu yang kedua, kita disuruh untuk menambah nilai stok. Nilai stok itu adalah unit in stock dikalikan dengan harga baru. Jadi kita kalikan dulu. Harga baru kan ini. Bisa kita taruh di sini. Nah, jadi unit in stock dikalikan harga baru sebagai nilai stok. Kita execute. Bentar. Oh, ini salah. Nah. Nah, ini dia. Tadi lupa di sini ada spasi ya, dan harusnya dari PG admin ini nggak bisa pakai spasi, bisanya pakai underscore. Jadi di sini udah ditampilkan nama produknya, terus harga awalnya 18, lalu untuk harga baru karena dinaikkan 50% menjadi 27. Dan nilai stoknya ini. Jadi nilai stok ini perkalian antara jumlah stok sama harga baru. Jumlah stok itu ini ya, unit in stock dikalikan harga baru. 39 dikali 27 hasilnya 1053 gitu. Dan ini seterusnya kayak 17 dikalikan 28 hasilnya ini. 13 kali 15 hasilnya 195 dan sebagainya.
Yang selanjutnya ada kode H. Di kode H ini ada order by. Jadi apa sih sebenarnya gunanya dari order by? Kalau order by sendiri itu untuk generalnya dia untuk mengurutkan, gunanya untuk mengurutkan. Kita bisa bahas ini ya. Jelaskan fungsi baris, jelaskan fungsi order by, fungsi ascending dan descending, dan yang terakhir jelaskan fungsi limit. Yang pertama di sini adalah order by. Aku kasih contoh yang select dulu. Kita execute. Nah, kalau select sendiri dia itu kan hanya menampilkan datanya. Entah datanya itu urut atau enggak, tapi dia itu menampilkan isi dari tabel tersebut intinya. Sedangkan kalau order by ini dia bakalan mengurutkan. Jadi select, tampilkan product name dan unit price from product dari entity product dan order by product name. Jadi yang harus diurutkan itu adalah product name-nya. Coba kita execute. Nah, karena di sini order by product name, maka untuk product name-nya itu abjadnya bakalan urut dari A sampai Z. Nih, dari A sampai Z. Ini kan product name tipenya string ya. Tapi kalau untuk unit price-nya itu tipenya integer. Apakah bisa kita coba ya? Apakah tetap bisa diurutkan menggunakan order by? Nah, hasilnya itu bisa. Jadi order by sendiri itu mengurutkan dari yang terkecil, nilai terkecil ke nilai terbesar. Entah dia integer, entah dia string, dia bakalan tetap bisa diurutkan. Yang selanjutnya ada order by dan memakai ascending. Nah, kenapa pas waktu ascending ini di-execute hasilnya itu sama? Karena ascending itu kan mengurutkan dari yang terkecil, nilai terkecil sampai nilai terbesar. Di sini order by unit price ascending. Jadi unit price-nya, kolom unit price-nya diurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Nah, contohnya 2,5, 4,5 dan sebagainya sampai 200-an. Terus kenapa dari yang ini yang pakai ascending sama yang order by nggak pakai ascending itu hasilnya sama? Nah, karena order by yang nggak pakai apapun, nggak pakai ascending, itu dia default-nya adalah mengurutkan dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Maka entah dia dikasih ascending ataupun enggak, default-nya bakalan tetap sama. Selanjutnya di sini ada order by tapi pakai descending. Kita execute. Nah, kalau descending ini dia mengurutkan dari yang terbesar ke nilai terkecil. Karena di sini kita mengurutkan order by product name, nama produk, descending, maka yang ditampilkan adalah dari huruf Z terlebih dahulu. Karena huruf paling akhir. Lalu ke huruf yang A. Nih. Kalau kita ganti ini yang harus di order by itu unit price, maka yang ditampilkan adalah unit price terbesar yaitu 200-an tadi. Nah, ini 200. Jadi bisa disimpulkan di sini kalau ascending itu dia dari terkecil terbesar, sedangkan kalau descending dia dari terbesar ke terkecil. Nah, yang terakhir itu ada limit. Jadi limit kan sesuai artinya yaitu terbatas atau batasan ya. Untuk membatasi data yang akan ditampilkan. Coba kita execute. Nah, maka data yang akan ditampilkan hanyalah 10. Karena di sini kita memasukkan nilai 10, maka limitnya dia akan 10 yang tampil. Ini. Sampai 10 aja. Coba kita limit 2. Kita tampilin 2 aja.
Nah, dia bakalan menampilkan hanya dua data sesuai limit yang kita masukkan seperti itu. Oke, untuk yang kode H udah selesai. Sekarang yang terakhir ada kode I. Di sini ada sorting 2 kolom. Jalankan ketiga query pada tabel B dan jelaskan hasil serta perbedaannya. Nah, ini adalah sorting 2 kolom. Sorting 2 kolom ini adalah untuk mengurutkan 2 kolom secara bersamaan. Tapi apakah bisa? Kita harus coba dulu execute ini. Jadi, ini harus ditambahin dulu. Nah, contohnya ini ya. Di sini kita menampilkan company name, address, sama postal code dari entity suppliers. Dan kita order by, kita urutkan kolom company name-nya sama kolom postal code-nya. Apakah bisa? Nah, hasilnya itu nggak bisa ya. Dan jadi dari sorting 2 kolom itu nggak bisa. Untuk order by sendiri itu hanya bisa mengurutkan atau bisa sorting pada 1 kolom aja. Ketika kita masukkan 2 kolom secara bersamaan ini, company name sama postal code, maka yang akan di-run atau di-execute itu cuman company name-nya, cuman yang awal. Jadi ketika kita coba hapus postal code-nya, itu nggak bakal berpengaruh apapun. Nah, dia bakalan tetap. Jadi yang diurutkan cuman company name-nya, dari A, B, C, sampai Z. Untuk postal code-nya bakalan tetap beracakan. Kalau kalian seumpama ada soal yang harus mengurutkan beberapa, kayak company name-nya harus diurutkan, address-nya, postal code-nya. Nah, maka kalian harus bikin order by sendiri. Yang pertama di sini ada order by company name, lalu postal code, dan yang lainnya sesuai yang diminta pada soal. Jadi nanti data yang ditampilkan itu hanya satu-satu. Yang pertama ada di sini, ada company name-nya yang akan disorting, lalu data kedua, postal code-nya, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada yang kedua ini, select company name, address, postal code dari entity supplier dan order by company name ascending dan postal code-nya descending. Nah, kalau kalian lihat ini, dia juga nggak bakalan bisa. Jadi nge-sorting itu hanya untuk 1 kolom. Postal code-nya nggak bakalan terbaca. Nah, ini dia bakalan tetap acak. 75, 33, ini acak. Jadi yang ke-sorting cuman company name-nya. Ini. Maupun kita hapus, juga bakalan tetap. Nah, dia bakalan tetap. Nggak ada perubahan sama sekali. Yang selanjutnya di sini cuman kebalikannya ya. Nih. Kita execute. Jadi yang bakalan di-execute itu adalah company name-nya. Company name descending. Karena dia adalah inputan awalnya. Order by company name descending. Jadi kan dia yang paling awal. Maka yang dijalankan itu adalah company name descending aja. Diurutkan dari huruf Z. Karena kan terbesar ke terkecil. Huruf Z. Lalu ke yang terakhir huruf A. Dan postal code-nya tidak akan di-execute. Dia bakalan tetap acak-acakan. Nih, bakalan tetap acak. Tapi kalau kita coba buat dibalik. Dan yang di sini tuh company name. Nah, kalau kita balik gini, jadi yang bakalan dijalankan itu yang postal code descending. Ini, dimulai dari huruf S. Jadi kan kalau dalam suatu data itu yang diutamakan itu nomor dulu, baru huruf. Nah, ini jadi huruf S terbesar, lalu ke ini, ke 0.
Dan si company name-nya ini nggak bakalan dijalankan, nggak bakalan di-execute. Buktinya di sini dia acak-acakan ya. Harusnya kalau ascending dia yang tampil itu huruf A terlebih dahulu. Jadi dalam order by intinya hanya satu kolom yang bisa disorting. Kalau mau mensorting beberapa kolom dalam satu waktu itu nggak bisa. Jadi harus satu-satu gitu. Oke, mungkin dari penjelasan yang ini udah cukup karena udah selesai GHI. Jadi dari Pak Arif itu untuk kalian disuruh untuk membuat sebuah video seperti kemarin. Jadi yang pertama di sini kalian mengerjakan bagian 4, 5 ini bagian yang tidak di bold ya. Jadi yang tanpa bold itu dikerjakan semua dari A sampai I dan secara berkelompok sesuai yang kemarin ya. Sedangkan untuk deadline-nya nanti menunggu info dari Pak Arif. Lebih baiknya segera dikerjakan aja. Kemungkinan bakalan dikumpulkan bersamaan dengan praktikum selanjutnya yaitu praktikum web. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyain nggak? Permisi Mbak, ada beberapa yang belum di-admit kayaknya. Oh maaf ya. Iya. Bentar. Oke udah. Jihan ya barusan. Oke, terima kasih Mbak. Oke. Permisi Mbak, mau tanya. Oke, silakan. Ini untuk yang G Mbak? Untuk yang G ya. Iya. Boleh. Nah, Yang G gimana? bentar Mbak. Yang G itu kan mana sih? Nah, itu kan unit price dikali 1,5 S harga baru, terus units in stock dikali unit price kali 1,5 S nilai stok. Nah, kalau semisalkan secara sistemnya itu kan dibaca dari kiri ke kanan kan ya, Mbak? Nah, kalau kita itu pengennya yang di nilai stok ini unit price dikali 1,5 itu dikerjain dulu, baru baru dikaliin sama units in stock itu gimana cara nulisnya, Mbak? Oh, itu juga bisa aja. Jadi gini. Bentar. Nah, kalau kita mau balikin kayak unit price kan tetap dikalikan sama 1,5. Lalu dia langsung aja dikalikan sama unit in stock-nya tadi. Harusnya mereka bakalan tetap bisa berjalan karena meskipun dibalik hasilnya itu sama. Nah, jadi dia bakalan tetap berjalan sebenarnya. Dan untuk tampilannya sendiri dia nggak bakalan berubah. Jadi yang pertama di sini harga, karena harga itu ini ya, harga kan di paling awal. Nih harga, lalu jumlah stoknya ini, lalu harga baru. Jadi entah kalian mau bolak-balik, entah unit stoknya dulu yang di depan ataupun unit price-nya itu bakalan sama sih, gak bakalan berbeda. Atau kalian gini juga bisa. Nah, baru unit stoknya yang dikalikan atau di sini 1,5 gini bisa. Gini juga hasilnya tetap sama. Nah, nggak berbeda. Atau mau dari sininya. Jadi yang pertama unit price dikalikan unit in stock-nya, baru nanti dinaikkan 50%. Nah, jadi hasilnya bakalan tetap sama. Dan perhitungannya pun nggak berbeda, gitu. Gimana? Udah menjawab? Iya, Mbak. Soalnya kan kalau misalkan di matematisnya sendiri kan
kalau apa ya, urutan pengerjaannya itu kan dari perkalian, pembagian, baru habis itu ngerjain yang plus minus. Nah, Ya. takutnya kalau semisalkan apa sih namanya? Plusnya itu nanti dimasukin ke perintahnya, terus nanti jatuhnya itu nggak dikerjain sesuai apa yang kita mau gitu loh. Mungkin biasanya kalau secara matematis tuh kita nulisnya tuh pakai dalam kurung gitu loh, Mbak. Oh Kalau iya. di sini ada nggak, Mbak? Kalau di sini sebenarnya enggak sih. Jadi intinya cuman sama. Kalau seumpamanya, karena kan ini dari contoh itu sama-sama perkalian ya. Jadi Iya. dia enggak mendahulukan salah satu dari atribut yang mau dijalankan ini. Tapi ketika seumpama seperti ini, itu tadi pertanyaannya bagus sih. Ketika kita pakai ini 1,5 dan baru ditambahkan dengan unit in stock, ini bakalan berbeda. Jadi bakalan dia dulu yang di-execute atau dijalankan. Untuk sistemnya sendiri sebenarnya hampir sama. Bukan hampir sama sih, sama dengan matematika. Cuman kita di sini nggak perlu pakai tanda-tanda kurung seperti ini. Bisa langsung aja. Karena sistemnya dari PG Admin, dia udah bakalan langsung mengetahui lah intinya. Mana yang harus didahulukan antara plus ataupun dikali gitu. Atau mau dicoba ini ya. Nah, ini. Jadi bakalan 6-6-nya tuh tetap. Oke, udah menjawab belum? Sangat menjawab, Mbak. Makasih banyak. Sama-sama. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau ditanyain dari poin-poin sebelumnya tadi yang A sampai F yang dijelasin sama Jessica? Oh iya, Mbak. Maaf ini agak melenceng dari yang udah dijelasin barusan. Boleh nggak ya, Mbak? Boleh, silakan. Kalau bisa dijawab, nanti dijawab. Ya. Jadi waktu pengerjaan proyek kemarin itu kita kan sempat kayak masukin atribut nomor HP kan ya, Mbak. Nah, itu berupa tipe datanya itu berupa integer. Nah, terus waktu di run itu nggak bisa karena error gitu pokoknya, Mbak. Itu karena apa ya, Mbak? Soalnya itu value-nya itu angka semua tapi nggak bisa di run gitu. Kalau integer itu kan maksimal dari angkanya itu kan 16 ya. Dan sedangkan kalau nomor HP 12 harusnya itu bisa dari yang pertama itu. Terus kalau semuanya udah value-nya udah angka, itu harusnya bisa. Tapi karena aku nggak bisa lihat ininya ya, kodenya dari kalian, jadi aku nggak tahu salahnya di mana gitu. Kalau dari kaliannya udah masukin angka, nggak lebih dari 16, dan semuanya angka, nggak ada hurufnya, dan tanpa tanda petik, karena dia kan integer, jadi nggak perlu string, itu harusnya udah bisa dijalankan sih. Mungkin nanti bisa di-cek kodenya kalau emang error ya. Soalnya nggak bisa dilihat kalau sekarang. Oke, Mbak. Makasih. Oke, Oke, makasih ya. mungkin aku nambahin dikit ya. Itu juga sebenarnya emang udah kalau dari aku dulu tahun lalu juga kayak gitu. Jadi udah pakai integer. Menurutku sebabnya ini sih, integer itu ada batasannya gitu loh. Dan nomor HP itu kalau nggak pakai petik, jadi pakai integer, angka doang, itu bakal melebihi batasan dari integernya sendiri gitu. Jadi makanya menurutku kalau namanya nomor HP itu lebih baik pakai varchar aja gitu. Nggak apa-apa meskipun itu bukan, maksudnya angka kan integer gitu ya, mungkin maksudnya kan kayak gitu. Tapi kalau emang kayak gitu kan nggak bisa kan, makanya kayak alternatifnya pakai varchar gitu. Jadi nanti nomor HP-nya tuh pakai petik. Kalau aku dulu gitu sih. Oke, Mbak. Makasih, Mbak. Oke. Oke, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Yang lainnya? Cukup jelas, Mbak. Oke. Kalau untuk pengerjaannya, ada yang mau ditanyain nggak? Itu nanti bakalan digabung sama yang where itu ya, Rek. Jadi kayak yang sebelumnya, pengerjaan sebelumnya, jadi 2 modul dijadiin 1. Jadi segera dikerjain. Mungkin Jessica mau ini absen.
Oke, itu buat absennya ya. Mau dibuka sampai jam berapa ini? Sampai jam berapa, Jess? Bentar sih kayaknya tuh, 5 menit. 5 menit kurang nggak? Sampai jam 2 ya, Jess?